Kalau ada orang mau hajatan, mau nikahan itu dicari. Jadi dihitung antara perempuan dan laki-laki, itu hitungannya berapa, disatukan menjadi satu, terus baru dihitung hari baiknya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai mencari hari baik. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang khususnya di Jawa itu seringkali banyak orang yang mencari hari baik. Mencari hari baik berkaitan dengan mungkin pernikahan atau membuat rumah atau mengebor sumur atau lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan. Jadi memang di Jawa khususnya itu ada hitungan tertentu untuk mencari hari baik. Jadi mungkin kalau ada orang mau hajatan, mau nikahan itu dicari. Jadi dihitung antara perempuan dan laki-laki, itu hitungannya berapa, disatukan menjadi satu, terus baru dihitung hari baiknya di mana. Setelah ketemu hari baiknya, dicari pantangan harinya. Jadi kalau bahasanya geblake dino kalau bahasa Jawa. Jadi hari di mana itu terjadi mungkin sanak saudara atau keluarga yang meninggal. Itu biasanya dihindari seperti itu, dilewati supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan hari yang terbaik supaya bisa menjadi kedepannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Begitu. Begitu juga dengan saat mau pasang pondasi. Jadi dihitung dulu hari baiknya kapan, tanggalnya, tanggal berapa, bulan-bulan apa, seperti itu biasanya ada. Itu ada orang-orang tertentu yang menggunakan hitungan seperti itu. Jadi dihitung terlebih dahulu. Sama halnya saat mau membuat sumur ya, entah itu sumur galian atau sumur bor, itu dihitung hari baiknya baru ditentukan tempatnya. Itu ada yang seperti itu. Namun bagi kami sendiri, bagi saya sendiri, itu hari baik itu tidak ada. Nah, maksudnya tidak ada itu tidak ada pilihannya. Jadi semua hari itu baik. Hari itu diciptakan oleh Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Nah, tentunya untuk hal-hal yang demikian tadi. Namun ya khususnya kami umat muslim ya tentunya yang paling insya Allah paling baik bagi kami ya pasti hari Jumat. Karena di hari Jumat ya seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, kita menjalankan sholat Jumat yang istimewa tentunya bagi kami umat muslim. Kan begitu. Namun hakikatnya sebetulnya hari ya semua baik. Untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan rutinitas atau aktivitas mungkin menikah atau membangun tempat ibadah atau membangun tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu ya semuanya kalau bagi kami baik. Tergantung kita sesuaikan dengan konteksnya, waktunya kita sesuaikan dengan timing pendukung semuanya. Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan ada buruk dan tidak buruk, itu pasti awalnya dimulai dengan sugesti. Jadi sugesti kita sudah dibangun dari dasar, dari awal sudah dibangun kalau hitungannya begini dan begini, itu akan menjadi seperti ini. Maksudnya begini, contoh di hitungan Jawa itu saat orang mau menikah, itu jumlah tanggal lahir laki-laki dan perempuan itu dihitung, dijumlah menjadi satu.
Contoh totalnya menjadi 25. 25 dihitung yang terakhir adalah eh, sandang, pangan, bejo, loro, pati, kan begitu. Lah, itu dihitung nanti ketemu yang mana, atau sandang, atau pangan, atau bejo, atau loro, atau pati, kan begitu. Nah, cuman kalau saat kita menjalani hal yang seperti itu, terus kita yakini betul, akhirnya kita tidak percaya kepada khotohodarnya Allah. Semua ketetapan milik Allah yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfud. Maka dari itu, kita sebagai umat yang beriman, umat muslim tentunya, ya harusnya menanggapinya biasa saja. Maksudnya kalau memang kita harus melakukan kegiatan mungkin menikah atau membangun rumah atau apapun, itu ya tentunya kita mulai dengan doa. Doa yang tentunya kita pancarkan kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Namun berkaitan dengan orang yang mau menggali sumur, entah itu sumur tanah, galian atau sumur bor, tentunya yang paling pertama kali harus dicari selain berdoa itu adalah sumber mata airnya. Karena itu kan di bawah tanah. Jadi kalau memang kita tidak bisa mencari tempat yang tepat, ya akhirnya akan tidak mendapatkan air. Ataupun kalau seandainya dapat air itu terlalu dalam kita galinya. Dan mungkin gangguannya ada saja kan begitu. Namun kalau seandainya ditanya, apakah mungkin saat kita menikah tadi, atau membangun rumah, atau membuat sumur, itu bisa ada gangguan dari makhluk halus atau jin? Ya bisa saja. Semua itu mungkin. Kan gitu. Makanya saya jelaskan di awal, sebelum kita melakukan aktivitas seperti itu tadi atau melakukan kegiatan apapun, kita mulai dengan doa. Doa perlindungan dan doa lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik berkaitan dengan gangguan-gangguan tadi. Kan begitu. Nah, kembali lagi ke membuat sumur tadi ya. Jadi kita harus tahu tepatnya di mana, kan begitu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah canggih. Jadi ada alat khusus untuk mendeteksi di mana ada mata air atau sumber mata air. Namun ya tentunya tidak semua kalangan bisa memilikinya karena memang harganya juga sangat mahal kan gitu. Namun kalau seandainya ada orang yang betul-betul kasap, jadi bisa melihat sesuatu hal yang tidak kelihatan, itu insya Allah bisa diarahkan ke sumber mata air atau ke tempat yang semestinya sesuai dengan harapan hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau cerita pribadi nih Mas, di kampung kan ada keluarga nikahin anaknya nih. Yang satu itu percaya sama hitungan hari baik, yang satunya enggak. Lah, pas kejadian yang satunya kan nggak percaya, itu diterjang aja Mas harinya, katanya udah nggak apa-apa, percaya aja sama Allah. Terus kejadiannya emang itu hitungannya itu kenanya pati Mas, jadi ya meninggal lah ya. Itu tanggapan sampean gimana Mas sama orang yang seperti itu? Jadi saat ada dua pasangan, yang satu tadi tidak percaya dan yang satu tadi percaya, otomatis dalam hal ini makhluk yang banyak yang tidak bertanggung jawab, yang kita maksud adalah jin tadi, itu pasti mengupayakan bagaimana merusak akidah yang tidak percaya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara ya dengan tipu daya mereka. Banyak hal yang dilakukan. Mungkin banyak-banyak kejanggalan atau mungkin sakit dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya meninggikan yang percaya terhadap hitungan tadi dan melemahkan akidah atau tauhidnya orang yang tidak percaya hari baik. Yang berkaitan tidak percaya hari baik itu maksudnya semua disandarkan kepada Allah kan gitu. Cuman
berkaitan dengan kematian tadi, kita harus tahu betul bahwa kematian itu adalah hak murni, itu sudah kehendak Allah. Karena, sering saya sampaikan, makhluk jin sehebat apapun, sedahsyat apapun kemampuannya, itu tidak ada apa-apanya kalau berkaitan dengan masalah kematian. Karena bagaimanapun, sedahsyat apapun jin, itu tidak ada yang bisa mencabut nyawa. Tetap saja yang namanya mencabut nyawa, itulah perkara yang dilakukan malaikat pencabut nyawa. Jin tidak akan mungkin ada yang bisa mencabut nyawa. Kalau melukai memang iya bisa. Tapi perkara mencabut nyawa, apapun itu eh, istilahnya argumennya, tidak ada satupun makhluk jin yang bisa mencabut nyawa. Semua itu adalah kehendak Allah. Karena yang mencabut nyawa tadi adalah malaikat pencabut nyawa. Seperti itu. Berarti matinya itu, matinya orang itu tuh ada sangkut pautnya sama jin itu berarti Mas? Kalau bicara masalah ada sangkut pautnya atau tidak, ya tentunya kita harus pelajari terlebih dahulu. Kita pelajari dulu, maksudnya kalau memang ada di hadapan kita, ya kita cari tahu, kita selidiki dulu. Dengan pengetahuan kita tentunya, ada sangkut pautnya atau tidak, kan gitu. Namun perkara kematian tadi tetap mati tadi adalah takdir yang datangnya dari Allah, karena yang mematikan tadi adalah Allah. Kalau menyakiti makhluk halus, makhluk yang sejenis itu memang ada yang bisa seperti itu. Satu lagi Mas, mengenai masalah pengeboran tadi. Pas pengeboran alat udah lengkap mendeteksi air itu. Terus ternyata pas dibor itu nggak ada airnya itu Mas. Apa itu karena penghalang jin? Apa karena harinya kurang baik? Apa gimana Mas? Oke ya, kalau berkaitan dengan ngebor tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Kalau ngebor itu pasti kan ada alatnya untuk mendeteksi di mana letaknya mata air kan begitu. Cuman ya kembali lagi, eh, setiap alat, alat itu kan buatan manusia kan gitu. Tetap pasti alat itu ada human error-nya, ada mungkin trouble-nya dan lain sebagainya, gangguan sistem sinyal atau lain sebagainya. Kalau masalahnya di situ dideteksi ada airnya, terus dibor, terus tidak ada airnya, ya kita harus pastikan dulu alatnya betul atau tidak, kan begitu. Bagaimana cara bisa mengetahui alatnya betul atau tidak? Ya berarti dia harus punya alat tidak hanya satu, minimal tiga. Tiga alat dicoba. Alat yang satu bagaimana? Alat yang dua bagaimana? Alat yang tiga bagaimana? Hasilnya sama atau tidak? Begitu. Makanya tadi di depan, eh, bukan di depan ya, maaf, di video yang kemarin saya sampaikan seperti pengobatan medis non medis. Jadi sesuatu halnya itu kita logikakan dulu. Jadi kita nyatakan itu adalah betul-betul penyakit medis kalau berkaitan dengan penyakit. Kalau berkaitan dengan ini tadi ya kita logikakan pertama adalah ini gangguan sistem atau gangguan alat kan begitu. Jadi kita cek dulu pakai alat satu, alat dua, alat tiga. Bagaimana hasilnya sama atau tidak. Setelah itu baru kita simpulkan kan begitu. Sama juga dengan petugas PLN ya. Petugas PLN itu kalau memang dia betul beliaunya profesional, dia bawa tes pen, alat untuk ngetes tegangan listrik itu ya, tes pen itu ya. Itu biasanya tidak hanya satu, bawanya lebih dari satu, mungkin dua atau mungkin tiga, kan gitu. Untuk memastikan tadi keselamatan. Gitu. Sama halnya itu tadi, untuk ngebor air tadi. Dinyatakan di situ ada airnya, pakai alat yang itu, saat dibor tidak ada airnya. Jangan terus langsung diasumsikan, ini pasti ada gangguannya. Karena harinya kurang baik, atau mungkin karena ada gangguan makhluk halus tadi. Kita ganti alat dulu. Kita ganti alat dulu, eh, di tempat yang sama, hasilnya sama atau tidak. Maksudnya hasil deteksinya sama atau tidak, ada airnya atau tidak. Kalau ada airnya, kita ganti alat lagi ketiga kalinya. Kalau ketiga kalinya masih ada airnya, berarti ada masalah. Gitu. Lah masalah ini ya tentunya harus ada orang yang tahu berkaitan dengan itu. Kemungkinan
Kalau sudah seperti itu kan berarti di luar logika manusia. Kan gitu. Kalau alat sudah kita coba 3 kali kok hasilnya menunjukkan ada air, ada mata air, tapi di bor tidak ada airnya, itu kan berarti ada sesuatu halnya itu. Nah, itu kita coba deteksi dengan eh, yang tahu supranatural atau spiritual seperti apa. Baru penanganannya seperti apa itu ya tindak lanjut dari itu tadi. Seperti itu. Tapi di sistem itu udah full, udah lengkap, alat nggak cuma satu. Terus sampai dibawa juga orang pintar nih Mas. Katanya nggak ada masalah. Apa mungkin di harinya Mas yang nggak baik? Kalau bagi saya tidak bisa seperti itu dan tidak ada. Kenapa? Karena dibilang hari tidak baik itu sebetulnya hanyalah apa ya? Pengalian dari makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab tadi. Kan gitu. Supaya apa? Supaya melemahkan akidahnya umat muslim tadi. Kan gitu. Sekarang kalau seandainya memang alatnya sudah lengkap, alat tidak hanya satu, ya kan? Di situ menunjukkan ada air. Saat dibor ke bawah, terus tetap tidak bisa. Saat dipanggil orang yang tahu, orang pintar, dibilangnya, oh ini harinya tidak baik. Berarti yang tidak baik orang pintarnya, bukan bukan harinya. Itu. Karena itu tadi, hari baik itu tidak ada. Semua hari itu baik. Kan begitu. Kalau seandainya seperti itu pasti ada masalahnya. Nggak mungkin kalau memang menunjukkan alat itu menunjukkan di situ tuh ada airnya, dengan alat berganti-ganti menunjukkan ada airnya. Saat dibor tidak ada airnya, terus dibilang harinya tidak baik. Tidak mungkin. Kalau memang ada airnya, kalau memang ada airnya loh. Maksudnya kalau dibilang memang ada airnya itu berarti alatnya normal, benar-benar normal dan benar-benar bagus. Berarti kan menunjukkan di situ betul-betul ada airnya. Harusnya kan tetap ada airnya. Tidak mungkin gara-gara oh harinya Senin, harusnya Selasa contoh. Terus gara-gara itu dibur terus mata airnya hilang, nongolnya nanti hari Selasa. Tidak mungkin. Pasti tetap bisa. Maka saya bilang tadi kalau seandainya alatnya benar, di situ menunjukkan betul ada airnya, didatangkan orang pintar kok terus menjadi bilang harinya tidak baik, berarti yang tidak baik ya orang pintarnya tadi yang tidak baik. Siap, Seperti siap, itu. siap. Cukup Mas. Cukup seperti itu ya. Ya mohon maaf kalau seandainya kok saya sedikit seperti melecehkan. Sebetulnya tidak demikian. Cuman saya pengen mengajak teman-teman semua, rekan-rekan atau ya teman-teman semua lah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu selalu menggunakan logika kita, menggunakan berpikir kita dengan baik. Gitu. Bukan berarti terus kita menyepelekan hal yang seperti itu, tidak. Cuman kita gunakan pemikiran yang bagus lah supaya kita bisa menganalisa betul permasalahannya di mana. Tentunya saat berpikir jangan lupa hadirkan hati di situ. Karena kalau kita cuma berpikir saja, akhirnya yang timbul adalah kesombongan. Karena yang kita pakai cuma logika. Kalau kita berpikir dengan logika, otomatis kita hukumi semuanya dengan kemampuan berpikir kita. Sedangkan sesuatu hal itu banyak yang tidak bisa kita ukur dengan kemampuan berpikir kita. Seperti itu. Berkaitan dengan mencari hari tadi, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terakhir, seperti biasa saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.